Satu dua cek 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 satu dua cek 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 sun. Oke, aman. Oke guys, welcome back to my channel Mas dan baik lagi di Bubble atau konten bahas bola. Dan kali ini kita bakal bahas ajang terbesar lagi yaitu AFF dan pertandingan semalam antara Brunei Darussalam melawan Indonesia. Sebelum itu kita ngopi dulu. Nikmat sekali. Oke guys, jadi pada pertandingan semalam antara Indonesia melawan Brunei Darussalam, kita bisa lihat bahwasanya di babak pertama Coach Sintayong ini memilih untuk merotasi pemain dengan banyak sekali pemain-pemain cadangan yang dimasukkan menjadi starter di pertandingan pertama melawan Brunei Darussalam seperti Hansa Muyama dan juga Edo Febriansa, Abimanyu dan Sadil Ramdhani yang sebelumnya menjadi pemain cadangan pas laga kontra melawan Kamboja. Dan di sini kita bisa melihat permainan Indonesia pada babak pertama itu menurut gua terlalu boring. Meskipun ada beberapa peluang yang dibuat oleh pemain Indonesia dengan lewat crossing yang gua bilang lumayan bagus. Tapi sayang banget mereka pada saat memegang bola, terutama lini depan itu terlalu lama mengambil keputusan gitu. Contohnya aja Egy. Semalam itu Egy pada saat memegang bola, pada saat di dekat gawang timnas Brunei Darussalam, itu ada posisi spaso yang sangat terbuka gitu. Tetapi dibandingkan memilih untuk membuat passing atau umpan ke temannya yang di dekat ruang yang terbuka, di dekat gawang, dia lebih memilih untuk mendribble dan mengacak dan meliuk-meliuk di kotak penalti gitu. Meskipun menunjukkan skill yang seperti itu, dan akhirnya bola ini berakhir dipegang lagi oleh Brunei Darussalam. Bola ini berakhir di kakinya Brunei Darussalam lagi gitu. Dan gue setuju komentator semalam pas gue nonton di RCTI Plus. Egy ini menurut gue lumayan egois memang. Ada beberapa peluang yang disia-siakan Egy dan lebih memilih shoot dibandingkan mengumpan kepada rekannya yang dengan ruang yang lebih terbuka. Bayangkan aja, kalau kalian bermain dengan teman kalian, pada saat kalian memegang bola, itu back itu tertarik untuk menghadang kalian gitu. Dan otomatis teman kalian yang di dekat kotak penalti ataupun di dekat gawang itu memiliki ruang yang kosong. Jadi kalian bisa umpan atau passing ke dia gitu. Tetapi kalian memilih untuk mendribble. Padahal kalau kalian mengumpan atau passing ke teman kalian, itu persentase terjadinya gol itu akan lebih meningkat gitu. Tapi sayang banget kemarin entah kenapa Egy egois. Gue setuju dan komentator semalam. Dan di sini kita bisa melihat lagi performa Edo yang meningkat. Gue sangat memiliki harapan yang positif kepada Edo. Karena dilihat dari pertandingan laga Kamboja melawan Brunei Darussalam kemarin, peningkatan Edo itu lumayan luar biasa perkembangannya. Kita bisa melihat bahwasanya dia ikut untuk menyerang dan juga untuk defense ya. Meskipun defense menurut gua Edo kurang maksimal. Masih sedikit pengambilan keputusannya itu masih sedikit keliru. Terbukti pada saat counter attack Brunei Darussalam semalam, saat Brunei Darussalam crossing di babak kedua itu, Edo salah memilih keputusan dengan ingin mengubah alur bola dengan menghadang bolanya dengan kakinya gitu, dan alhasil malah terjadi pantulan ke dekat pemain Brunei Darussalam yang sudah siap-siap atau mengancang-ancang menunggu bola pada saat itu. Dan untung saja Rizky Ridho bisa membantu Edo semalam itu. Tapi untuk penyerangan gue salut kepada Edo Febriansa yang berani untuk mendribble dan juga memperlihatkan skill yang lumayan dan juga crossing yang juga umpan yang cukup akurat. Dan kemudian untuk lini depan seperti Spaso, menurut gue Spaso ini tipe-tipe striker yang memang harus dimanja oleh umpan-umpan yang manis gitu. Terlihat mobilitas dan Spaso ini pergerakannya lumayan kurang, dan terutama di babak pertama supply bola kepada Spaso tuh kurang sekali gitu. Gue kasihan juga kepada Spaso.
Dan di sini gue bisa lihat, sorry kalau gue rekam pakai HP karena gue baru selesai record dan gue nggak mau record ulang lagi karena gue sudah kemas-kemas kameranya di kotak simpanan gue, jadi gue nggak mau buka lagi. Dan sorry kalau di sini gue pakai HP dan suaranya jelek. Seperti yang gue bilang, Spaso itu butuh umpan yang manja gitu, umpan yang manis agar dia bisa mencetak gol, dan itu terlihat pada saat Asnawi mengumpan ke dia berhasil menciptakan gol, dan ketenangannya dia berhasil mengeksekusi bola yang bagus itu dengan back heel-nya, dan itu menurut gua menunjukkan kualitas Spaso yang belum habis di umur 35 ini. Oke, guys, lanjut ke videonya. Tapi untuk Spaso ini menurut gua pemikirannya cerdas, dia tidak terlalu seperti pada saat memegang bola tidak terlalu lama gitu. Di babak pertama itu dia sempat memegang bola dan dia langsung aja memberikan kepada Abimanyu, dan itu memberikan assist kepada Abimanyu dengan terbukti gol dari Abimanyu pada saat itu. Dan Abimanyu di sini gue suka dengan gol Abimanyu karena itu shot on target dengan titik pada saat itu titik golnya itu berada di pojok, dan gue cukup suka dengan pergerakan dan juga permainan Abimanyu. Visinya lumayan jelas. Mungkin Abimanyu ini kekurangannya mungkin hanya untuk ini ya, body aja ya. Mungkin dia lebih kalah pada saat persaingan, pada saat dihadang oleh back one by one mungkin, atau dikeroyok atau apa, mungkin dia kalah mungkin pada saat body balancingnya. Kemudian untuk Asnawi juga bagus kemarin, mobilitas dan juga pergerakannya juga menurut gua oke. Dia ikut membantu menyerang, ikut defense-nya juga lumayan, sekali lagi gue bilang bagus. Dia juga berhasil memberikan assist ke Spaso semalam. Gue job banget Asnawi. Tapi pada saat pertandingan babak kedua di mana Mark Locke dan juga Jakob Sayuri dan juga siapa ini, Ramadan Sananta, pada saat mereka masuk juga Witan, itu permainannya itu lebih smooth gitu, lebih kayak apa ya, pada saat ini tanpa embel-embel gitu. Pada saat mereka terima bola itu langsung passing, terima. Dan di sini gue sangat suka banget permainan Indonesia semalam pada saat babak kedua, meskipun melawan Brunei Darussalam dengan tipikal tim yang dibilang sangat lemah, dengan juga dengan lawannya itu sudah berkurang satu, yaitu jadi 10 pemain gitu. Tapi gue melihat passing dan juga umpan-umpan dari pemain timnas Indonesia itu lumayan bagus di babak kedua, dan ini mungkin bisa menjadi bekal dan juga peningkatan yang harus mereka lakukan pada saat melawan Thailand di babak berikutnya gitu. Dan pada saat itu gue memikirkan sepertinya ini pengaruh dari Mark Locke dan juga pemain lainnya yang pada saat masuk di babak kedua ini ngaruh banget, dan itu pemikiran yang sangat tepat menurut gue. Karena dengan masuknya Mark Locke di lini tengah dan juga Jakob Sayuri di back atau winger kanan, itu pergerakannya bagus gitu. Jakob Sayuri ini membantu serangan dan juga defense seperti Asnawi. Di sini aku nggak bilang Asnawi ini jelek, tapi menurut aku yang lebih lagi on fire di AFF tahun ini itu Jakob Sayuri gitu. Dan di posisi back kiri itu Edo yang lagi on fire di AFF tahun ini. Seperti yang gue bilang tadi, yang lagi on fire tuh Jakob ya. Sorry, di sini gue rekam pakai HP lagi karena seperti yang bilang gue sudah kemas-kemas kemarin, dan gue lupa kalau gue sebutin bahwasanya Jakob Sayuri di match antara Indonesia melawan Brunei itu mencetak assist 2 dan juga gol 1, dan itu membuat Jakob Sayuri menjadi man of the match atau OMTM atau MVP di pertandingan kali ini. Dan menurut gue patut dicoba Jakob Sayuri sebagai starter nanti melawan Thailand. Oke, lanjut ke videonya. Jadi menurut aku bagi Sintayong untuk menurunkan Jakob Sayuri di back sebelah kanan dan juga Edo Febriansyah di back sebelah kiri sebagai starter pada saat melawan Thailand itu patut dicoba. Dan jika memang mentalnya belum siap, kita bisa menggantikan mereka pada saat menit mungkin 50 atau 40 gitu. Ya, kemudian balik lagi ke Jakob Sayuri di babak kedua, pergerakan dan mobilitasnya lumayan bagus meskipun ada shoot dari pojok yang saat itu terlihat di pertandingan memaksakan, tapi menurut gue itu ada percobaan dari Jakob Sayuri untuk mengetes shootnya, dan itu lumayan on target meskipun dari pojok tapi berhasil ditepis. Kemudian ada crossing juga dari Edo kepada pemain yang ada di kotak penalti meskipun tidak ada siapa-siapa, dan bola itu mengarah ke Jakob Sayuri. Dan di sini gue bisa melihat 3 pemain yang memiliki visi pada saat terjadinya golnya Mark Locke, Edo, Mark Locke dan juga Jakob Sayuri.
Edo mengcrossing bola ke kotak penalti, mungkin dengan harapan ada pemain di kotak penalti yang bisa menggapai bola itu dan menciptakan gol gitu. Karena terbukti Edo di pertandingan kali ini tuh mencetak hat-trick assist. Kalau tidak salah hat-trick ya, 3 assist. Kemudian itu bola itu diambil oleh Jakob, dan Jakob di sini passing atau umpan yang menurut gua bagus banget ke arah Mark Klok. Ini cool banget asisnya, dengan asis yang sangat pas di ruang yang benar-benar kosong. Dan di sini Markov tanpa embel-embel, tanpa pikir sana sini, dia langsung shoot, meskipun shootnya terbilang cukup pelan, tapi itu langsung mengarah ke titik pojok lagi gawang. Dan gua suka banget dengan tipikal pemain seperti Markov ini. Dan kita juga bisa melihat Rahmat Irianto, dia adalah pemain tengah, sebelah kiri juga, sebelah kanan. Dan di sini terlihat bahwasanya dia juga membantu penyerangan dan juga membantu defense. Dia meskipun tidak terlalu tersorot oleh komentator pertandingan pada semalam, tapi gue lihat Rahmat Irianto ini selalu pergerakannya itu naik turun. Jadi menurut gue ini adalah taktik Sti gitu. Dia membantu penyerangan yang meskipun tidak terlihat dan tidak tersorot, tapi ini ngaruh banget. Dan kembali lagi ke Hans Samuyama. Samuyama, gue seperti yang gue bilang di konten gue sebelumnya, PR dari timnas Indonesia ini adalah finishing. Meskipun Hans Samuyama ini bukan tipikal striker, tapi posisi sebenarnya adalah defender. Tapi menurut gue finishing itu penting bagi setiap pemain yang memainkan laga gitu. Karena finishing itu faktor penting gitu. Meskipun Anda adalah defender, tapi Anda harus memiliki bekal finishing atau kemampuan finishing yang bagus. Karena suatu saat mungkin Anda mendapatkan kesempatan seperti Hans Samuyama, itu menurut gua ada kesempatan untuk mencatatkan namanya menjadi salah satu pemain yang mencetak skor pada pertandingan tersebut gitu. Tapi sayang banget dengan jarak yang kurang dari 1 meter depan gawang yang ternganga lebar, itu malah terbang ke atas gitu bolanya. Gua sempat kaget, anjir, kesempatan yang bagus kayak gitu disia-siakan banget. Dan dari Dendi Sustiawan kemarin itu cetak 1 gol juga. Di sini dia juga melakukan pergerakan yang lumayan bagus sih, tapi dia sempat ini juga masih agak bingung untuk memposisikan dirinya pada saat di depan. Dan menurut gua ini masih menjadi bekal atau PR bagi Dendi sendiri untuk bisa memperbaiki itu agar lebih tenang dan juga lebih paham atau visi permainan dari masing-masing timnas Indonesia agar chemistry yang mereka buat itu lebih kuat lagi. Kemudian ada striker muda yang berasal dari PSM Makassar, yaitu Ramadan Sananta. Pada saat Sananta masuk di babak kedua, nggak lama kemudian dia langsung cetak skor dengan umpan yang diberikan oleh Jakob Sayuri, pemain PSM Makassar juga. Jadi di sini bisa lihat bahwasanya mereka berdua berada dalam satu klub yang memang chemistry-nya mereka lumayan udah kuat banget gitu. Jadi menurut gua nih oke banget mereka masuk. Dan untuk Ramadan Sananta, nggak ada salahnya juga sih Ramadan Sananta untuk masuk sebagai starter. Tapi menurut gua mungkin bagi Sintayong, Sananta lebih dipakai untuk sebagai super sub kali ya. Karena kita bisa melihat bahwasanya semangat dan juga mobilitas Sananta ini benar-benar tinggi. Dia memiliki kemampuan yang tinggi gitu, motivasinya sangat tinggi untuk mencetak skor dan untuk memenangkan laga. Terbukti pada saat kemarin, meskipun pada saat Mark Klok crossing atau mengumpan jauh ke depan, Sananta mungkin salah paham dan bola itu dihadang Sananta gitu. Dia belum memahami visi dari Mark Klok. Jadi sekali lagi di Indonesia ini chemistry-nya masih belum oke. Maksud gue performanya masih belum bagus banget, masih belum terbilang oke. Karena kalau kita melihat chemistry dan juga permainan timnas Indonesia dari perlawanan lawan Brunei Darussalam ini belum kita, maksudnya nilai ini belum nilai yang sebenarnya. Karena yang seperti kita tahu, nilai Indonesia dan juga permainan chemistry Indonesia bisa kita nilai dan bisa kita lihat dari pertandingan ketiga nanti melawan Thailand. Itu baru permainan yang sebenarnya yang akan dimulai. Dan untuk Brunei ini kita lumayan bagus lah menurut gua. Meskipun Brunei kehilangan 1 pemain yang di kartu merah dan dia berjuang dengan 10 pemain, tetapi dia juga berhasil mendaratkan 2 shoot loh ke Nadio. Dan itu kalau Thailand yang mendaratkan shoot itu, menurut gue itu bisa langsung gol gitu. Dan ini harus menjadi PR timnas Indonesia agar mereka lebih membentuk chemistry mereka dan juga
memahami visi antar sesama pemain gitu, agar mobilitas dan pergerakan mereka nggak terhalang dan nggak sering kehilangan bola, dan agresivitas gol dan juga kreativitasnya mereka bisa lebih meningkat. Dan untuk lini tengah, menurut gua menurut gua masih bagus Kambuaya, Markok dan juga Marcelino ya. Visi mereka lumayan jelas, nggak terlalu ini. Mereka bisa menjadi motor atau jembatan serangan timnas Indonesia gitu. Karena umpan dan juga crossing mereka sangat akurat. Dan untuk Edo mungkin bisa menggantikan Arhan pada saat starter melawan Thailand. Karena yang seperti kita tahu, seperti yang gue bilang tadi, Edo lagi on fire di AFF tahun ini, dan Arhan mungkin ini efek dari tidak bermain selama di Liga Jepang, tidak menjadi pilihan di Liga Jepang, jadi mungkin tidak lama berkompetisi, dan ini menjadi pengaruh bagi Arhan. Arhan juga sempat cedera kemarin pada saat melawan Kamboja. Jadi menurut gua pilihan terbaik adalah menjadikan Edo sebagai starter, dan ini kesempatan Edo untuk membuktikan kualitasnya gitu. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya timnas Indonesia bisa sama-sama bersaing antar sama pemain gitu, agar pemain cadangan ataupun starter atau pemain utama gitu bisa lebih berkompetisi dan lebih memiliki motivasi yang tinggi gitu. Dan menurut gue Egy Maulana sih mending mainin Witan aja ya. Untuk Witan mungkin Spaso mungkin bisa main lah, tapi kalau masih nggak dapat supply bola dan mobilitasnya gitu-gitu aja, mending ganti aja Sananta. Dan untuk winger kanan ini kita mungkin bisa ganti Sadil ya. Menurut gua Sadil shootnya keras banget, memang oke, meskipun ada beberapa dia meliuk-meliuk juga gagal, tapi beberapa kali shoot oke lah, bisa gua bilang oke. Powernya cukup benar-benar kuat sih, terbukti pada saat free kick itu. Kalau free kicknya tuh bagus banget semalam, meskipun harus kena crossbar atau tiang bawah. Tapi menurut gua kepercayaan diri Sadil Ramdhani ini menurut gua patut diberi aplaus. Permainannya juga lumayan oke, meskipun ada beberapa liak-liuk yang gagal. Ya mungkin itu aja kali ya yang bisa gua bahas. Seperti yang gue bilang, Spaso adalah striker tipe manja, tipe-tipe yang menunggu umpan manja dari pengsuplainya gitu. Jadi menurut gua Spaso ini harus dipasangkan dengan winger-winger yang menurut gua memiliki umpan-umpan yang bagus. Nggak salahnya juga Edo starter menjadi back, tapi ujung-ujungnya bisa membantu serangan, dan terbukti umpan-umpannya itu menurut gua akurat gitu. Jadi gua harap Coach Sintayong bisa memikirkan kembali peran-peran tim atau player timnas Indonesia pada saat melawan Thailand nanti, dari hasilnya melawan Kamboja dan juga Brunei. Di sini kita harus percaya kepada Coach Sintayong, karena beliau adalah pelatih yang menurut gua bagus banget dan mau bekerja keras gitu untuk tim yang dia latih gitu. Dan ini pendapat gua pribadi, dan ini prediksi gua. Yang bakal jadi starter adalah Nadil, kemudian Fahrudin, dan juga Jordi Amat, kemudian Yaakob Sayuri, dan Edo. Kemudian untuk pemain tengah sebelah kanan ya mungkin Kambuaya, kemudian Marklock di sebelah kiri, dan juga Marcelino bisa di sebelah kanan, atau di tengah Marklock dan sebelah kiri Marcelino. Kemudian untuk winger kiri, pemain striker atau lini depan, winger kiri kita bisa pakai Witan, kemudian striker kita bisa pakai Spaso atau mungkin Sananta. Dan winger kanan penyerang kita bisa pakai Sadil Ramdhani. Dan untuk Egy kita bisa cadangkan untuk menjadi super sub aja nanti. Dan itu pendapat pribadiku dari yang gue lihat di hasil pertandingan Kamboja antara Indonesia dan Brunei melawan Indonesia. Karena bingung juga kita mau menilai dari kedua pertandingan ini, karena Indonesia belum menunjukkan permainan yang sebenarnya gitu. Dan permainan yang sebenarnya itu kita bisa melihatnya pada saat lawan Thailand gitu. Jadi buat kalian yang lagi nonton timnas Indonesia, kalian harus lihat banget perkembangan timnas. Ini menurut gua timnas belum menunjukkan permainan yang sebenarnya ya. Buat kalian yang nonton pasti tahu dan pasti paham gitu apa yang gua bicarakan di sini. Dan mereka juga lagi membangun sisi positif, dan chemistry mereka lumayan mulai meningkat, dan kita harus percaya kepada mereka bahwa mereka pasti akan menunjukkan hasil yang terbaik.
Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Dan ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan juga share video ini agar kita bisa sharing dan juga berbagi pendapat. Dan juga bisa, kalian bisa komen juga di bawah. Menyampaikan pendapat kalian tentang permainan timnas Indonesia. Dan ya, kalian bisa komen-komen segalanya lah. Terserah kalian pemain apa yang bagus, pemain apa yang jelek. Oke? Dan itu juga bakal gue bahas di video selanjutnya pada saat Indonesia melawan Thailand. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Oh iya, lupa. Selebrasi idola gua yang paling terakhir. Sapu idola.